Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah dengan NIM 211330037, kelas KPI 6A, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu buku Prof. Dr. Lexi J. Mulung, MA, yaitu judul besarnya adalah Metodologi Penelitian Kualitatif. Kesempatan ini saya akan membahas mengenai bab 7, yaitu kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Salah satu pertanyaan yang sudah diusahakan menjawabnya pada bab 1 ialah apakah penelitian kualitatif itu benar-benar ilmiah? Pokok persoalan yang menjadi latar belakang pertanyaan ini, selain persoalan generalisasi, juga menyangkut derajat kepercayaan yang tidak mantap dari pihak penyangga. Dalam tubuh pengetahuan penelitian kualitatif itu sendiri, sejak awal pada dasarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan data, yang di sini dinamakan keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduh kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Dengan kata lain, apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik yang diuraikan dalam bab ini, maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Guna memenuhi harapan itu, mahasiswa atau peneliti diharuskan mempelajari teknik pemeriksaan keabsahan data. Bab ini mempersoalkan unsur penelitian itu. Sehubungan dengan itu, bab ini membahas 3 persoalan pokok. Yang pertama, membahas alasan dan acuan pemanfaatan. Yang kedua, membahas kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai upaya meletakkan dasar bagi para pembaca. Kemudian membahas kriteria yang ketiga, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data itu sendiri. Selanjutnya, sarana dengan penelitian kuantitatif bahwa suatu studi tidak akan valid jika tidak reliable. Maka penelitian kualitatif tidak akan bisa transferable jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel jika tidak memenuhi kebergantungan. Kriteria yang digunakan dan didefinisikan pada suatu perspektif barangkali tidak cukup jika digunakan untuk memutuskan tindakan-tindakan dalam suatu perspektif lainnya. Dengan kata lain, bahwa kriteria untuk penelitian kualitatif tidak dapat digunakan untuk memutuskan perspektif penelitian kuantitatif. Keabsahan data merupakan konsep penting yang dipengaruhi dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan atau reliabilitas menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan ketentuan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Mengapa hal itu diperbaharui? Jawabnya dapat diperoleh dari pandangan dan pendapat seorang ahli paradigma alamiah. Nah, yang pertama, validitas internal yang dinyatakan sebagai variasi yang terjadi pada variabel terkait dapat ditandai sejauh variasi pada variabel bebas dapat dikontrol. Karena banyak faktor yang mungkin berpengaruh dalam suatu hubungan sebab akibat, maka digunakan kontrol atau randomisasi sebagai upaya mengisolasi variabel bebasnya.
Persoalan yang dihadapi menjadi tidak mudah karena menurut Campbell dan Stanley pada tahun 1963 adalah 8 bahaya yang mengancam validitas internal tersebut. Kedelapan macam ancaman tersebut adalah riwayat atau histori, maturasi, testing, instrumentasi, regresi statistik, pembedaan dalam pemilihan subjek, mortalitas, eksperimen, dan interaksi maturasi. Jika ingin memperoleh hasil yang tidak terkontroli oleh ancaman bahaya tersebut, kedelapan segi itu harus dikontrol, dan hal itu yang amat sukar dilakukan. Yang kedua, validitas eksternal menurut Cook dan Campbell ialah perkiraan validitas yang didiferensikan berdasarkan hubungan sebab akibat yang diduga terjadi. Dapat digeneralisasikan pada dan di antara ukuran alternatif. Sebab akibat di antara jenis orang, latar, dan waktu jika sampel dipilih secara tepat dari populasi menurut ukuran dan ciri-ciri yang tepat. Maka kriteria tersebut mungkin dapat dicapai dalam keterbatasan tertentu. Namun seringkali terjadi latar yang digunakan itu berupa laboratorium, terutama untuk kepentingan kontrol. Bagaimana caranya mengeneralisasikan suatu latar laboratorium ke dalam latar masyarakat? Misalnya, menjelaskan bahwa upaya generalisasi tersebut tidak dapat terpengaruhi. Selanjutnya yaitu rangkuman dari bab ini adalah menyajikan kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data yang sebagaimana sudah dikemukakan pada pendahuluan. Merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif. 3 pokok persoalan yang membahas ialah alasan dan acuan, kriteria, dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Bagaimana alasan dan acuan mempersoalkan mengapa diperlukan pemeriksaan keabsahan data dengan menyajikan kelemahan validitas dan reliabilitas data secara konvensional. Uraian tentang teknik pemeriksaan keabsahan data mengacu pada konsep baru untuk memperbaharui dan mengacu pada teknik yang disodorkan oleh ahli inquiry alamiah. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atau kriteria tertentu. Kriteria tertentu terdiri atas derajat kepercayaan atau kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan data dilakukan dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, kekuatan pengamatan, triangulasi, pengecekan anggota. Kriteria kebergantungan dan kepastian pemeriksaan dilakukan dengan teknik auditing. Masing-masing teknik tersebut diuraikan prinsip dan cara pemanfaatannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Undur maqala wala tandur manqala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.